Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola student, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bersemangat untuk sharing atau berbagi informasi dengan saya hari ini berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Oke. Teman-teman sekalian, dalam penulisan karya ilmiah ada beberapa aplikasi yang bisa membantu kita untuk melakukan pengumpulan data atau pengumpulan referensi dengan mudah, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sitasi maupun penulisan bibliografi atau daftar rujukan dalam karya ilmiah. Nah, itu secara otomatis. Oke. Aplikasi itu apa saja? Ada Mendeley dan ada Zotero. Tapi hari ini saya akan bahas mengenai cara penggunaan aplikasi Mendeley untuk kepentingan penyimpanan referensi dalam perpustakaan pribadi kita. Wah, dengan Mendeley kita bisa punya perpustakaan digital pribadi ya, teman-teman sekalian. Nah, selain pemanfaatan Mendeley sebagai perpustakaan pribadi dan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan karya ilmiah kita, hari ini saya juga akan jelaskan bagaimana cara kerja Mendeley dalam proses sitasi atau pengutipan informasi dan pencantuman sumber referensinya di dalam karya ilmiah. Nah, dengan Mendeley ini teman-teman sekalian, kalian bisa melakukan sitasi secara otomatis dengan penulisan daftar rujukan atau bibliografi yang bersifat otomatis juga. Kita akan lihat bagaimana caranya ya. Oke, sebelum teman-teman sekalian menggunakan Mendeley ini, terlebih dahulu silahkan cek di YouTube tentang tutorial untuk menginstal Mendeley di laptop kalian masing-masing. Saya tidak akan memberikan tutorial tentang cara menginstal Mendeley di laptop kalian masing-masing karena itu sudah banyak sekali informasi yang tersedia di YouTube mengenai tata cara menginstal Mendeley di laptop kalian masing-masing. Oke, perlu diketahui, Mendeley ini tidak hanya bisa diinstal di laptop, tapi juga bisa kalian gunakan di device yang lain seperti gadget atau HP ya. Karena ada Mendeley untuk desktop, ada juga Mendeley untuk HP atau gadget seperti itu, sehingga dimanapun kalian bisa mengakses informasi dalam perpustakaan digital kalian. Wah, baik, kita akan lanjut untuk mencoba mengaplikasikan fitur Mendeley ini, aplikasi Mendeley ini dalam Microsoft Word ya, untuk kepentingan penulisan, pengutipan, dan juga penulisan daftar rujukan dalam karya ilmiah. Terlebih dahulu saya akan bawa teman-teman ke MS Word. Nah, di sini sudah ada matriks kerangka outline bagian pendahuluan. Jadi dari matriks ini nanti dikembangkan menjadi bagian pendahuluan yang melibatkan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah download aplikasi Mendeley, kemudian sudah sudah menginstalnya, termasuk dengan aplikasi Mendeley importernya, web importernya, teman-teman sekalian, nanti di Microsoft Word kalian akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi di references akan muncul ada insert citation yang sudah ada logo Mendeley-nya. Ya, ini akan sangat membantu teman-teman sekalian untuk membuat karya ilmiah yang ciamik. Oke, saya akan buka dulu satu file kosong Microsoft Word. Saya lebih suka mengatur mengatur aspek teknis dalam penulisan karya ilmiah di awal. Tetapi kita akan hari ini kita tidak hanya akan menggunakan atau mempelajari cara penggunaan Mendeley, tapi juga akan belajar untuk secara disiplin menggunakan template dalam karya ilmiah. Maka dari itu saya akan buka Chrome ya, karena tadi contoh matriksnya bidang keilmuan hukum ekonomi syariah ya teman-teman sekalian, maka saya akan cari jurnal hukum ekonomi syariah.
Oke. Kita coba yang ini deh. Nah, ada jurnal ekonomi syariah. Tuh, biasanya di jurnal-jurnal para pengelola jurnal itu minta authornya atau penulisnya menggunakan reference management tools Mendeley. Jadi mereka akan minta para penulis menggunakan ini alat manajemen referensi, bisa Mendeley atau Zotero, tapi kebanyakan yang populer adalah Mendeley. Nah, kalau maaf ya, nih kita akan lihat template artikelnya. Nah, ini kalau teman-teman menulis untuk kepentingan dikirim ke jurnal, ya hal yang perlu kalian perhatikan adalah template artikelnya. Banyak sekali naskah yang dikirimkan ke jurnal itu ditolak karena nggak sesuai dengan template artikelnya. Maka terlebih dahulu kita, ini suka ada iklan-iklan begini ya. Terlebih dahulu kita download template artikelnya atau unduh template artikelnya. Nah, udah muncul ya. Maaf ya teman-teman, suara saya agak serak dan sering batuk-batuk karena memang sedang kurang sehat. Oke. Coba perhatikan ini teman-teman sekalian. Jadi setiap jurnal punya gaya selingkung yang berbeda dan aturan yang berbeda mengenai penulisan. Biasanya itu cuma menyangkut atau hanya menyangkut aspek teknis saja. Secara substansial sama ya. Oke. Coba perhatikan. Sini judul naskah artikel maksimal 15 kata dalam bahasa Indonesia dan ditulis dengan huruf nih unik sekali. Biasanya pakai Times New Roman atau Calibri, dia pakai Palatino Linotti ya fontnya, maka kita harus mengikuti itu. Oke, sekarang saya akan kembali ke naskah awal yang tadi sudah saya tulis. Di sini saya sudah kembangkan matriks tadi menjadi bagian pendahuluan yang utuh seperti di dalam contoh ini. Kita kopas dulu ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam proses maaf yang blank tadi saya hapus dulu ya. Memudahkan teman-teman sekalian dalam proses menyesuaikan template dengan naskah yang kalian tulis. Kalau saya pribadi, saya biasanya langsung mengetik di templatenya. Nah, jadi misal nih judulnya saya langsung kopas di sini. Tapi berubah ya. Kita akan sesuaikan. Oke, Palatino Linotype 14 ya. Palatino Linotype, di mana dirimu? Nah, tuh. Dia sudah sesuai. Bold, center, Palatino Linotype 14, maksimal 15 kata berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Coba kita cek ada berapa kata di situ. Di bawah ada 10 ya, 10 kata dari 620 kata. Gak perlu hitung satu-satu karena ada fitur penghitung otomatis. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa hapus keterangannya. Oke, nama penulis 1 siapa? Misal Rizka Amalia. Nama penulis 2-nya, contoh saja ya, Mahmuri misalnya. Afiliasinya, nah di sini karena mengharuskan afiliasi dan email dari penulis 1 dan penulis 2 ditulis, maka ya silahkan teman-teman sekalian juga menulis itu. Oke. Win Maulana Malik Ibrahim.
Biasanya dalam penulisan artikel itu banyak jurnal yang meminta teman-teman sekalian untuk menulis dalam tim seperti ini ya. Jadi tidak hanya satu penulis tapi 2 atau 3 penulis. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti instansi yang kedua dari penulis 2-nya mana, terus emailnya apa gitu ya. Baik, dalam artikel teman-teman sekalian akan temukan abstrak. Jadi kalau di template ada permintaan abstrak berbahasa Indonesia dengan abstrak yang berbahasa Inggris, maka harus diikuti. Abstrak itu apa sih isinya? Abstrak itu isinya gambaran umum informasi yang ada di dalam artikel kalian, singkat, padat. Ya, jadi kalau orang mau baca artikel kalian secara umum, gambaran umum isinya, maka abstrak inilah yang dibaca. Oke, kita abaikan dulu abstrak, teman-teman sekalian. Silakan langsung masuk ke bagian pendahuluan ya, karena yang ada sitasi atau tata pengutipannya di bagian pendahuluan. Di abstrak dan simpulan tidak boleh ada pengutipan informasi dari referensi tertentu. Oke. Bagian pendahuluan kita hapus saja ini karena memang sudah ini ya, sudah sesuai, kita pakai template-nya, tidak mengetik ulang. Nah, tadi saya sudah mengetik bagian pendahuluan, tapi di bagian pendahuluan ini sama sekali saya tidak cantumkan sitasi atau kutipan dan referensinya ya. Maka ini saya kopas dulu. Dia pakai Palatinum 12 ya. Saya kopas dulu di sini. Kemudian saya sesuaikan bagian pendahuluannya dengan aturan template. Ya. Biasanya kalau teman-teman para penulis ada yang suka proses editing ini di akhir saja, tetapi saya tipikal orang yang suka melihat naskah itu rapi sejak awal. Jadi urusan seperti ini selesai sejak awal, saya enak banget menulisnya, melanjutkan informasinya. Oke. Kita akan lihat di bagian ini ya, di bagian pendahuluan ini mana saja yang merupakan informasi berupa kutipan. Oke, ini masih argumen dari saya, kemudian investasi bla bla bla. Nah, investasi berkaitan dengan penanaman uang pada berbagai alternatif. Oke, investasi berkaitan dengan penanaman uang pada berbagai alternatif aset, baik aset real maupun aset finansial. Nah, ini kan adalah penjelasan mengenai definisi investasi ya. Kalau teman-teman sekalian, informasi yang sifatnya definitif seperti ini pasti bukan berasal dari argumentasi penulis, tapi berasal dari referensi. Jadi teman-teman sebenarnya tanpa harus memiliki kemampuan teoretis atau memiliki pengalaman menulis yang cukup banyak, teman-teman bisa mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah hasil membaca dari referensi dan bukan argumentasi penulis karena sifatnya definitif ya. Maka kita akan cek dulu tadi di di matriksnya ada nggak nih informasi tentang sumber pustakanya. Oh, ada ya, di http bla 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 dan seterusnya. Coba kita kopas dan kita cek. Dia Oke, ada di sini ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau Mendeley kalian sudah terinstall dan sudah ada web importernya seperti ini, Mendeley Web Importer di sebelah kanan, informasi ini bisa kalian masukkan ke dalam perpustakaan pribadi kalian. Tapi terlebih dahulu sign in ya, teman-teman sekalian sudah harus punya akun di Mendeley.
Oke, biasanya kalau saya klik sign in seperti ini karena sudah saya buat otomatis, dia akan otomatis muncul di sebelah kanan seperti ini. Nah, jadi saat ini sedang proses ya. Mendeley sedang membaca metadata dari informasi yang kita buka nih di Google. Jadi nih Mendeley sudah mengaktifkan metadatanya dan sudah mengidentifikasi. Kemudian ini muncul dasar-dasar manajemen investasi yang ditulis oleh Eduardo Standelin. PDF-nya ada. Nah, ini kadang-kadang teman-teman sekalian kalau buka informasi di online atau internet ya, itu ada yang ada PDF-nya, ada yang nggak ada PDF-nya. Akan lebih baik kalau kalian mengumpulkan data berupa referensi itu yang ada PDF-nya, sehingga nanti tinggal buka Mendeley saja, kemudian kalian membaca PDF dari informasi itu. Nah, kalau sudah seperti ini diklik ya. Ini sudah diklik, kemudian di add. Add ini fungsinya apa? Add ini menambahkan. Jadi menambahkan PDF dan informasi metadatanya, ini diambil dari mana, linknya mana, URL-nya dan seterusnya, itu di-add ke akun Mendeley kalian, ke perpustakaan digital kalian di Mendeley ya. Nah, oke, dia biasanya harus proses sinkronisasi dulu nih. Berarti karena ini merupakan informasi yang kalian ambil dari ini ya, dari internet, ini harus dicantumkan citasinya, referensinya. Caranya bagaimana? Oke, references. Mohon maaf agak ini ya, agak lambat dia. Kita perhatikan dulu stylenya nanti ya, setelah insert citation dulu. Sambil menunggu, saya akan keluar untuk buka Mendeley desktop. Lambat sekali. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Search by author, title or year in my library. Berarti dia akan mengidentifikasi informasi yang ada di library kalian. Saya cancel dulu. Aduh, maaf, tadi kemana ya? Oh, ini. Iya. Nah, ini adalah library saya ya, Mendeley library saya. Jadi di sini kita lihat Standelin Eduardus sudah muncul ya, tapi kita harus perhatikan ini metadatanya yang di sebelah kanan ini harus teman-teman edit dulu ya, edit dulu supaya hasilnya nanti sesuai dengan aturan. Salah satu yang perlu diedit adalah ini judulnya. Judulnya hanya huruf awalnya aja yang kapital, kemudian ya, kata yang kedua, ketiga, huruf-hurufnya harus huruf kecil. Teman-teman sudah lihat di sini tidak ada tahun. Kita akan cek naskahnya ada tahun nggak ada ya. Tidak ada tahun yang diunggah. Tahun pengunggahannya tahun berapa tidak ada, tetapi ini adalah modul saya rasa. Ya, modul ya. Naskahnya adalah modul, maka kalau modul bisa kita masukkan dalam buku ya. Oke, buku. Teman-teman lihat URL-nya juga belum ada. Jadi teman-teman kalau URL-nya belum ada, bisa copy dari URL yang ada di ini. Nah, oke, karena tidak ada keterangan tentang abstrak, tahun, keyword, dan seterusnya, maka dikosongi. Kalau sudah, tinggal diklik saja details are correct. Ya, berarti ini metadatanya sudah teman-teman perbaiki, sudah teman-teman edit, dan sudah bisa kita pakai untuk kepentingan sitasi dalam karya ilmiah. Sekarang saya akan coba, tadi namanya siapa ya?
Tandelin Eduardus. Oke. Insert citation ya. Tandelin. Nah, dia muncul otomatis. Maka kita akan oke. Nah, jadi kalau pakai footnote, maaf, footnote-nya setelah titik ya harusnya. Jadi kalau pakai footnote seperti ini, dia akan muncul otomatis di bawah keterangan spesifiknya. Mulai dari nama penulisnya, judul tulisannya, diakses kapan, sampai alamat websitenya. Nah, jadi seperti ini caranya teman-teman sekalian. Ini pakai apa sih stylenya? Kita akan lihat ya. Maaf. Dia kok nggak muncul ya. Nah, ini pakai Chicago Manual Style. Kalau kita klik, teman-teman bisa ubah stylenya. Kalau sudah belajar tentang gaya penulisan internasional, teman-teman bisa tahu tentang perbedaan style yang satu dengan style yang lain. Kita akan coba dulu aplikasikan style yang berbeda dari Chicago Manual Style yang full note. Misalnya yang ini, American Psychological Association. Kita akan ubah stylenya jadi itu. Maka otomatis yang akan muncul seperti ini teman-teman sekalian, Tandelin ND gitu ya. Nah, dan tidak ada footnote. Oke, karena teman-teman hari ini kita akan coba gunakan salah satu style itu yang tadi sudah muncul ya di awal, yakni footnote. Jadi Chicago Manual Style yang full note, pilihnya itu nanti kalau misalnya kalian mau menggunakan Mendeley versi Chicago Style yang footnote ya. Nah, sekarang coba perhatikan bagian yang kedua. Dalam konteks penipuan berkedok investasi telah banyak kasus yang mencuat dan ditangani pihak berwenang. Ada 5 kasus besar, Miles, GIG Tissue, SIG dan seterusnya. Berarti ini informasinya tidak mungkin berasal dari teman-teman atau argumentasi penulis. Pasti ini bisa dari berita, media massa, atau dari sumber yang lain. Maka kita cek dulu matriksnya, apakah memuat informasi tentang ini di matriks. Ada ya, http://kompas.com penipuan berkedok investasi, maaf. Jadi kita akan buka, sepertinya sudah saya buka nih, deretan kasus penipuan berkedok investasi dari Miles hingga Swisindo ya. Jadi informasi tadi itu dikutip dari sini, maka teman-teman bisa masukkan ke perpustakaan digital kalian. Ini tidak ada PDF-nya karena dia merupakan website dari media massa online ya. Di-add lagi lah. Oke, jangan lupa kalau sudah di-add seperti itu, kalian sinkronisasi kalau belum masuk ke dalam ini ya, ke dalam library kalian atau ke dalam perpustakaan kalian. Kalau sudah disinkronisasi seperti ini, dia akan masuk. Tapi biasanya dia akan ini tidak berurutan kadang-kadang. Kita cari dulu yang website. Nah, nih, tuh. Deretan kasus penipuan berkedok investasi. Newspaper artikel ya. Kita ambil yang newspaper artikel karena dia dari artikel koran. Jangan lupa diubah metadatanya. Ini kan bukan judul ya teman-teman. Kalau bukan judul dihapus saja. Authors-nya siapa? Penulisnya siapa? Ada nggak nih teman-teman? Kalau membaca informasi dari media massa, harus perhatikan juga apakah ada nama penulis atau tidak. Di sini ada ya nama penulisnya, yakni Nur Rohmi Aida. Jadi metadatanya harus kita isi seperti ini. Aida ya, tadi nama belakangnya Nur Rohmi. Maaf. Waduh. Aida Nur Rohmi. Oke.
Nah, ini publikasinya. Tahun berapa dipublikasikan dia? Kita harus lihat juga. Agak ribet di awal, tetapi ketika kalian mau menggunakannya lagi itu menjadi lebih mudah ya, 2020. Halamannya tidak ada karena tadi all page ya. Oke, URL-nya sudah muncul otomatis, filenya tidak ada. Maka ini sudah correct ya, sudah dikoreksi sehingga bisa details are correct. Oke, Aida Nurrohmi penulisnya. Ini kalau saya kan input satu persatu supaya kalian bisa belajar. Tapi kalau kalian misalnya mau menulis tentang topik A, kemudian kalian kumpulkan dulu jurnal-jurnal, artikel-artikel, informasi dari majalah, dari koran, kalian masukkan dulu ke library, baru kemudian kalian tulis naskahnya. Itu akan lebih memudahkan karena nggak perlu terganggu dengan proses input data ke library seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan cek mana tadi dari sampai sini. Oke, insert citationnya, maaf. Jadi nggak perlu diblok ya. Insert citation. Tadi Aida ya teman-teman sekalian, tinggal klik begitu saja, oke. Dia akan formatting citation. Nah, tapi karena tadi citationnya masih pakai ini ya, APA style, belum kita ubah, maka kita ubah dulu. Chicago Manual Style Full Note ya. Nah, dia muncul seperti ini. Kemudian ini jumlah kasus investasi fiktif yang mencengangkan yang bukan menjadi kewenangan OJK juga sempat muncul dan menjadi dan diteliti. Ini bahasanya perlu diperbaiki ya. Kita lihat juga ini muncul dia teman-teman sekalian, hasil penelitian terdahulu tentang itu ya, tentang apa namanya 262 laporan atau dugaan penipuan online investasi fiktif lah. Oke, sama seperti prosesnya yang tadi. Maaf, kok yang muncul ini ya? Sebentar. Oh, sama. Nah, berarti informasinya sama nih teman-teman dengan yang tadi ya. Kalau ini tadi kan dari koran online ya. Yang ini dari Eduardus tadi. Oke, dia akan muncul. Nah, ada yang berbeda antara Eduardus yang pertama di footnote, kemudian dengan kutipan dari Eduardus yang sama di bagian bawah. Apa perbedaannya? Yang bagian bawah cukup nama belakangnya saja dan judulnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini ditulis dalam satu halaman atau dalam satu naskah muncul 2 kali atau lebih dari 1, maka dia otomatis teman-teman tidak perlu memikirkan cara untuk menuliskan footnote dengan aturan nata jukopen, misalnya nama, tahun, judul, kota penerbit, atau najukopenta, nama, judul, kota penerbit dan tahun, dan seterusnya. Tidak perlu berpikir seteknis itu. Jadi Mendeley sudah membantu kalian untuk menuliskan footnote dan juga daftar rujukan secara spesifik sesuai dengan kaidah penulisan internasional. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan lihat dulu apakah masih ada kutipan informasi yang lain ya di dalam naskah ini. Ini argumen, dampak signifikan ini juga argumen. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman sekalian ketika membaca template dari jurnal. Ini latar belakangnya kan sudah dijelaskan secara spesifik di bagian pendahuluan ya.
Nah, ini muncul panjang bagian pendahuluan sekitar 2-3 halaman. Jumlah kata untuk setiap artikel penulisan 5.000 kata sampai dengan 8.000. Berarti totalnya harus 5.000 sampai 8.000. Nah, ini kan sudah 2 halaman nih. Untuk bagian pendahuluan maka sudah memenuhi syarat. Kita hapus saja keterangan ini ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita akan perhatikan, oh dia maunya untuk penulisannya adalah APA style teman-teman sekalian, jadi bukan full note, maka kita harus mengikuti yang APA style karena di template pakai APA ya. Oke, mohon maaf, full note kami ganti jadi APA style. Di sini tidak ada yang 5th edition ya, tadi mintanya yang edisi kelima, tapi sudah ada yang terbaru, jadi APA stylenya bisa ambil yang terbaru, tidak apa-apa. Jangan lupa teman-teman sekalian, kalau kita pakai APA keterangannya itu ada sebelum titik ya, jadi titiknya dipindah. Mana lagi tadi ya? Oke. Jadi ini stylenya bergantung sekali pada jurnal yang akan kalian tuju sebagai sarana publikasi ya. Nah, rujukannya minimal 15 rujukan. Oke, kita hapus ini karena kita sudah pakai Mendeley ya. Caranya bagaimana? Misalnya di sini sudah ada daftar rujukan teman-teman sekalian. Perhatikan juga di daftar rujukan keterangannya sebelum kita masukkan daftar rujukannya. American Psychological Association ya. Rujukan ditunjukkan dengan kemutahiran untuk justifikasi orisinalitas selama 5 tahun terakhir. Berarti rujukan-rujukan yang diambil adalah yang 5 tahun terakhir. Tadi kan ada 2020 aman gitu kan, 2019 aman. Nah, dianjurkan menggunakan manajemen referensi Mendeley, Zotero, atau EndNote. Jumlah daftar rujukan minimal 15 rujukan. Oke. Jadi minimal 15 ya. Teman-teman tadi baru 3 untuk latar belakang. Oke, kita hapus ini. Bagaimana caranya menuliskan informasi secara otomatis di daftar rujukan? Insert bibliografi. Very simple, jadi sederhana sekali. Insert bibliografi, maka dia akan muncul secara otomatis sesuai dengan citasi yang kalian lakukan di bagian awal. Tuh muncul Aida dan Tandelin. Nah, jadi teman-teman tidak usah repot-repot menuliskan daftar rujukan, dan ini bisa jadi sarana untuk antisipasi teman-teman melewatkan daftar rujukan yang harus ditulis sesuai dengan kutipan informasi di badan teks atau di dalam paragraf-paragraf yang sudah kalian tulis. Baik, ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Dan berikutnya, kalau misalnya teman-teman mau melanjutkan, perhatikan juga template jurnal. Jangan lupa kalau ada metode penelitian, berarti kalian harus mencantumkan metode penelitiannya seperti apa. Nah, dalam konteks penulisan gagasan konseptual atau kalian tidak melakukan penelitian empiris ke lapangan, teman-teman sekalian bisa menggunakan metode penelitian yang tipe kajian pustaka dicantumkan di sini untuk menjelaskan apa sih data yang kami analisis. Misalnya dalam konteks ini data yang dianalisis ini kan urgensi label investasi halal sebagai upaya minimalisasi penipuan berkedok investasi. Jadi yang dianalisis misalnya apakah sudah ada fatwa MUI yang berkaitan dengan ini. Jadi yang dianalisis datanya adalah fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan investasi halal. Kemudian mungkin akan dikaitkan dengan produk hukum yang lain. Ini dalam konteks penelitian bidang hukum ekonomi syariah ya, produk hukum positif misalnya, atau dikaitkan dengan produk hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Kalian bisa masukkan keterangan tentang itu di metodologi penelitian atau metode penelitian, maaf, bukan metodologi. Nah, hasil dan pembahasan, apa sih isinya hasil dan pembahasan? Isinya hasil dan pembahasan adalah
data yang sudah kalian klasifikasikan dan juga pembahasannya secara teoretis dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan juga teori-teori yang relevan. Ya, nanti saya akan lanjutkan untuk bagian hasil dan pembahasan di pertemuan berikutnya, sharing kita berikutnya. Tapi untuk saat ini fokus sharing kita adalah pada penggunaan Mendeley sebagai reference management tools ya. Jadi sebagai alat untuk mengatur referensi atau mengolah referensi di dalam naskah kalian. Baik, terima kasih, itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe katanya, supaya informasi ini bisa lebih bermanfaat untuk kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penggunaan Mendeley di dalam penulisan karya ilmiah silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan dan sharing-sharing kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.